Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar crypto. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di update untuk Ethereum, dan kita juga ada update untuk Bitcoin dominance. Jadi kita mungkin nggak akan ngebanyak bahas seputar update newsnya ya. Saya pengen update untuk price actionnya terlebih dahulu, dan nanti sekali lagi ya saya akan ada upload video mungkin agak setelah jam 3-an lah ya. Kita lihat dulu posisi pergerakan Bitcoin based on time frame 4 jam. Sekaligus kita kasih report kira-kira gimana nih untuk closing weekly minggu ini. Apakah baik atau kurang baik? Ya, kita lengkapnya kita lanjut di sana. Alright. So start dari Bitcoin dominance dulu. Jadi menurut saya Bitcoin dominance ini kalau teman-teman ingat ya, last time kita bahas, memang kita sudah melakukan antisipasi terkait dengan potensi Bitcoin dominance ngejar ke kisaran 47,50%. Nah, yang saya nggak nyangka, ternyata prosesnya harus kayak fake out dulu ya. Jadi kayak seakan-akan dia kayak udah break out gitu, and then dia malah breakdown, dan breakdownnya tuh sangat signifikan. Jadi kayak spike-nya tuh nggak tanggung-tanggung, turunnya lumayan signifikan. Dari sini saya lihat beberapa kripto itu bergerak cukup parabolik ya, kayak misalkan Dogecoin hari ini malah ngepump. Terus beberapa kita lihat ada GMT yang juga akhirnya dia malah ngepump breakout ya. Terus saya lihat ada Kava juga, dia sempat naik. Terus Wave juga salah satu yang lumayan gain signifikan ya kan. Terus beberapa seperti Mana ya, di sini Mana terakhir ada open position cukup swing trade, jadi ya gitulah teman-teman. Terus ya, saya lihat ada beberapa kripto yang bergeraknya cukup signifikan. Tadi bahkan salah satu member di Advance Group ada yang nge-share juga tentang Storj, dan Storj ini ternyata baru rebound lumayan ya. Walaupun view-nya saat ini cenderung selling atau short ya. Jadi ya kira-kira begitu. Jadi saya pikir memang Bitcoin dominance mau dibilang nggak memberi pengaruh ke market ya masih gitu ya sampai sekarang gitu. Dan saat ini saya anggap ini adalah area yang berpotensi untuk kemudian dicapai ya. Dalam artian di sini kalau kita bisa kasih ini ya teman-teman. Sorry sebentar, saya double klik dulu support area, and this is gonna be the bottom. I'm gonna use black. Terus di sini saya juga ganti jadi black biar teman-teman enak lihatnya ya. Oke. So ini adalah potential support area untuk si Bitcoin dominance ya. Sebenarnya sih kalau misalnya bisa dibilang ini juga merupakan area support and resistance di 44%. Cuman udah berhasil di break. Jadi kalau kita lihat lagi mana sih area yang berpotensi lagi, ya kalian mungkin boleh tambahkan garis-garis seperti ini. Mungkin ketahan di sini, mungkin ketahan di sini gitu ya kan. Cuman kalau menurut lihat dari pergerakan yang menurut saya lumayan signifikan ini, kalian bisa lihat ya betapa strongnya bar hijau yang ada di sana. Nah, pushnya itu dari sini. Oke, jadi dorongannya itu datang dari area paling bawahnya ini, dan itu di kisaran 41,46%. Jadi saya rasa the only strong support yang mungkin bisa dicapai oleh Bitcoin dominance adalah kisaran range price ini. Dan artinya kalau misalkan ini masih lanjut turun, kemungkinan kita masih bisa lihat altcoins itu bergerak sedikit parabolik ya. Artinya bisa jadi kayak Dogecoin yang ngepump lagi, maybe beberapa yang kemarin kita sempat discuss juga kayak Shiba ya, mungkin Shiba sekarang lagi tertekan lagi, tapi ya bisa jadi dia ngepump lagi, dan lain-lain seperti Ethereum, Solana, dan lain-lain ya. Kalau kita lihat kemarin yang lumayan juga gainnya itu Cardano, XRP juga suddenly dia lumayan naik ya, lumayan signifikan sih, dan ya kira-kira begitu teman-teman. Jadi untuk Bitcoin dominance itu boleh diperhatikan, selama dia masih ada penurunan berarti masih ada peluang untuk alts bisa rebound lagi ya, terlepas dari harga Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya turun, Bitcoin dominance-nya juga turun, malah alts-nya yang bisa ngepump. Oke? Nah, sekarang untuk time frame daily dulu ke Ethereum. Sebetulnya kalau misalnya Ethereum ini dari time frame weekly ya, terakhir kita lakukan analisis hanya menggunakan Fibonacci retracement saja, karena memang kita nggak ngelihat adanya strong support atau resistance ya. Terlebih kalau misalnya kita tarik di sini, ini adalah area supportnya, dan supportnya itu udah berhasil di breakdown. Jadi kalau saya tarik ke time frame yang di daily, kalian bisa lihat ya, ini adalah kisaran range price 1381 ya, dimana sebelumnya terdapat support juga di range price ini, dan sudah berhasil dipatahkan. Jadi satu-satunya support yang mungkin nahan itu harusnya di 1381, dan itu base-nya adalah all time high kisaran 9 Januari 2018. Tapi kan kita lihat di breakdown lagi. Jadi ternyata potensi target yang
pertama dihampiri itu adalah di Fibonacci 38,2%, area $1.042. Dan ternyata so far kita ngelihat nih si Ethereum ini ada pantulan di sini ya. Jadi kayak dia rebound, sudah ada 2 wave rebound. Tentu saja ini bisa jadi merupakan proses corrective wave-nya, jadi kayak ABC juga. So more like kondisi Bitcoin yang saya sudah bahas dalam video saya beberapa waktu lalu. Dan ternyata guys, kalau misalnya kita lihat lagi berdasarkan time frame daily, ini closing price kemarin itu sebetulnya membentuk hanging man ya. Hanging man itu seperti ini, hanging man candlestick pattern ya. Dia jadinya jatuhnya lebih ke arah bearish. Kalau kita ngelihat kayak posisinya di atas ya, which is kayak gini, ini kita bisa consider sebagai hanging man. Oke, hanging man itu nggak harus warnanya merah, jadi sometimes warnanya hijau juga nggak ada masalah. Yang penting adalah bagaimana proses hanging man itu terbentuk. Ya, menurut saya itu jauh lebih penting dibandingkan kita ngeliat kayak, kok ini kan merah, kalau misalkan hijau berarti harusnya nggak hanging man gitu. Nah, nggak kayak gitu ya teman-teman ya. Kita harus tahu dulu kayak reason kenapa hanging man itu bisa terbentuk ya. Sometimes ada penjelasannya dan kita tinggal ngebaca aja gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya ada yang lebih make sense deh dari penjelasan yang lain gitu atau gimana ya, kalian bisa cari tahu juga. Nah ini contoh ya, kita bisa paham ya, seperti dia uptrend, gap up, lower shadow, oh ini kriteria. Tapi kalau menurut pandangan saya, hanging man ini sedikit banyak memberikan indikasi bahwa market itu udah ada yang namanya fase apa kalau saya bilang ya, mungkin exhausted lah. Kita lihat ya, buyersnya tuh kayak udah coba nge-push, tapi pada akhirnya ya sekedar hanya untuk close di green candle aja gitu ya. Ya ini sih baru analogi ya, bukan analogi sih, lebih kayak ya menurut pandangan saya kayak gitulah ya. Tapi pada intinya kalau misalnya kita ngelihat memang hari ini closing candle-nya seperti ini, well ini justru menjadi pertanda yang kurang baik ya. Bisa jadi konfirmasi dari si hanging man, mungkin lebih ke arah bearish engulf atau maybe ke arah shooting star pattern. Kita belum tahu karena closing candle-nya itu masih 4 jam 56 menit lagi, dan biasanya kalau closing menjelang weekly itu marketnya agak fluktuatif. Jadi perlu diperhatikan bagaimana reaksi daripada si Ethereum untuk kisaran range price ini ya. Ini kalau menurut pandangan saya ini kita bisa anggap sebagai resistance area. Oke, which is kurang lebih di area sini. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri saya lihat ini sudah mencangkup 3 wave. Jadi kalau misalnya memang reject dari sini, menurut saya wajar sekali bisa terjadi, dan mungkin aja ya teman-teman nanti ngetesnya itu ke kisaran range price 1120-an. Oke, nah itu bisa menjadi pertimbangan untuk pergerakan Ethereum saat ini. Range resistance by the way ada di $1.245 ya. Nah, teman-teman kalau misalnya lihat dari proses yang tadi kita jelaskan di time frame daily, tentu saja kita mencoba mencari tahu apa sih indikasi yang melihat istilahnya terlihat sehingga market bisa turun lagi. Pertama sebenarnya kalau kita perhatikan ini tuh terdapat sebuah neckline yang terbentuk dari potensi head and shoulders ya. Jadi kalau inverse head and shoulders di sini terbentuk, which is kayak gini, kalian bisa lihat ya, ini head and then di sini right shouldernya. Jadi sebenarnya kurang lebih ini potensi pergerakannya menurut saya oke banget gitu loh. Dalam artian memang sebetulnya menuju ke arah reversal ya. Akan tetapi kembali lagi kita menyadari di time frame daily di range ini tuh terdapat resistance area, dan ini rejectionnya itu precisely pada resistance area. Nah, jadi apakah kita akan melihat dia turun lagi? Menurut saya sangat possible dan very likely, karena di time frame 4 jam sendiri terdapat bearish engulfing pattern ya. Dan berarti potensial area terdekat itu adalah kisaran range price ini, karena ini merupakan support dan resistance. Dan support resistance ini akan berada pada kisaran range price Oke, price label ini dia ya, akan berada pada kisaran range price 1170-an ya. Dan harap diingat ini adalah area, jadi bisa jadi 1100 mungkin 80, 1171 itu baru ketahan gitu ya. Tapi selebihnya kalau misalnya kita lihat as long si siapa namanya Ethereum ini, si Ethereum as long si Ethereum kalau ya, selama dia bisa maintain di atas area ini, menurut pandangan saya sih kita masih cukup bullish ya. Jadi untuk time frame yang lebih kecil, kita lihat ada daya tarik ya untuk orang-orang kembali beli, karena pada dasarnya ini adalah low, ini higher low, ini higher high, ini masih higher high. Jadi kalau misalnya dia turun
sampai sini pun menurut saya ini masih higher low gitu loh guys. Dan dia masih bisa break lagi untuk ngejar higher high-nya. Jadi untuk smaller time frame ini obviously masih bullish ya, tapi untuk bigger time frame yang besar which is itu di time frame time frame daily ya jelas banget ini masih sellers gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan Fibonacci retracement based on recent swing aja, kita bisa lihat even dia naik sampai 1300 aja itu baru 50% kenaikan. Artinya kita nggak bisa bilang ini siap untuk menjadi bullish lagi, terutama di time frame yang besar. Akan tetapi time frame kecil ya, kuncinya di time frame kecil. Selama dia nggak break dari area yang box biru ini, which is kayak gini, ya berarti kita bisa dibilang masih potensi higher low lah kisarannya. Tapi kalau misalnya dia berhasil breakdown, ini kan berarti jatuhnya udah higher low, and then higher high, tapi dia nggak ada higher low, malah lower low. Nah ini udah berarti dia udah transisi lagi dan balik ke bearish lagi. Artinya dia akan ngejar lagi potensi-potensi area yang bisa dituju berdasarkan time frame daily, dan itu bisa jadi di kisaran $647 ya. Balik lagi ini mid to long term, dan kita perlu kawal prosesnya seperti apa, apakah dia akan breakdown dari sini, dan selama dia nggak breakdown berarti di time frame kecil, perhatikan ya, time frame kecil kita bisa lihat proses seperti ini terjadi. Oke, jadi either way ya antara dua area atau dua range itu bisa terjadi gitu. Jadi untuk saat ini sih kalau ngelihat dari bearish engulfing-nya, menurut saya ada opportunity untuk Ethereum coba ngejar lagi ke kisaran minimal area supportnya di $1.170. Alright, so itu aja teman-teman. Thank you so much yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapetin informasi menarik seputar Ethereum maupun Bitcoin dominance. Thank you so much sekali lagi yang udah nonton video ini sampai beres. God bless everyone. Have a nice day tomorrow. Cheers and bye-bye.